Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Listati Cahyati CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Garut, dengan Ibu Fasilitator saya yaitu Raden Rara Artirajatmi dan Ibu PP Novi Andriati. Pada modul ini kita dikenal dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam penunjang dalam proses pembelajaran, baik itu faktor biotik, kepala sekolah, guru, murid, pengawas, orang tua, dan masyarakat sekitar. Juga ada faktor abiotik yaitu keuangan, juga sarana prasarana. Deficit based thinking, sebuah kekuatan yang berbasis kekurangan dan terfokus pada apa yang mengganggu, apa yang masih kurang, dan apa yang belum berjalan, sehingga terkadang membuat kita buta terhadap potensi atau peluang yang ada. Asset based thinking, kita diarahkan pada aset berbasis kekuatan untuk mengenali secara praktis hal yang positif yang ada pada komunitas kita. Aset-aset komunitas yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal keuangan atau finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengolah 7 aset tersebut dengan tepat, maka akan berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran pada murid. Proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena seorang pemimpin pembelajaran memahami bagaimana mengembangkan aset yang dimilikinya. Contohnya ketika seorang guru memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menciptakan suasana kelas yang ramah anak, membuat kesepakatan kelas sebagai penanaman budaya positif, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta memahami sosial emosional murid. Hal-hal demikianlah yang mampu mempengaruhi proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pada koneksi antar materi ini menurut pendapat saya, dari mulai modul 1 sampai sekarang ini modul 9 tidak pernah putus koneksinya, mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan menanamkan budaya positif pada anak. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran sosial emosional yaitu memahami karakter anak, dan sesi coaching. Kemudian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kesemua modul sebelumnya merupakan acuan, rujukan, dan bekal untuk seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkannya saya ingin memiliki kelas yang sesuai dengan kodrat anak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara membuat suasana kelas yang ramah anak, yang bertujuan murid dapat belajar dengan nyaman dan bahagia karena kelasnya sesuai dengan kodrat mereka yaitu bermain, sehingga murid rajin berangkat ke sekolah, hasil belajar meningkat, dan murid belajar dengan bahagia. Dengan prakarsa perubahan yaitu menciptakan suasana kelas yang berpihak pada murid, saya melakukan inquiry apresiatif model Bagja, yaitu apa yang kita miliki untuk membuat kelas menjadi lebih menyenangkan, apa manfaatnya jika kelas kita terlihat nyaman dan menyenangkan, menggali mimpi bagaimana perasaan kita jika kelasnya lebih nyaman, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Bagian kelas mana yang akan dirubah, dengan apa kita merubahnya. Kemudian, atur eksekusi kapan dan siapa yang akan terlibat dalam perubahan dan bagaimana nanti kita merawatnya. Apa dukungan yang dibutuhkan, yaitu alat dan bahan. Semua kegiatan dikomunikasikan dan seizin kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Air beriak perahu laju, guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.